Udah lihat? Jadi pel-pelan. Intinya saya marah bukan karena baju-baju saya. Baju usahain jangan ada di ubin. Tadi tuh udah kayak tempat parah banget itu. Kalau yang ngeberantakin Ivy sama Kenzie, saya nggak akan marah ke kalian. Saya udah berapa kali bilang dari dulu. Kalau kalian belum amnesia, masih inget nggak saya bilang? Waktu itu Om Widi datang ke kamar mandi, ada tumpukan baju, bau lagi. Kalian bisa ngerti nggak maksud saya gimana? Apa itu maksud saya? Kalau sampai ada yang ngeliat, itu kita malu banget. Yang malu siapa? Yang ibu asrama di sinilah. Kok nggak bisa ngebina anak-anaknya? Oke, malu nggak penting. Tapi kalau karakter kalian nggak dilatih dari sekarang yang namanya bersih atau peduli, itu susah. Kalian kalau hidup sendiri, saya udah bilang berapa kali. Baju di situ, ada yang lihat, angkatin, walaupun bukan punya kalian. Mbok ya diangkat kek. Itu yang bersihin kucing di situ sama baju-bajunya saya. Karena banyak di situ. Udah plus baju keset tuh saya buang itu sama, karena virusnya berat banget kalau kucing. Kalaupun nggak jalan yang namanya kebersihan, yang namanya attitude peduli tuh masa iya nggak jalan juga. Baju saya lihat di jemuran situ jatuh, kalian lewat warawiri aja nggak diangkat. Mungkin kalian lihat bukan baju kalian. Saya berapa kali, Bi angkatin Bi. Saya angkat sendiri. Kalau saya lagi pegangan banyak dari gor, biasanya saya suruh Kisei. Tapi seringnya saya ngelihat buset baju di sini, kalian warawiri nggak ada yang ngangkat loh, luar biasa. Kalau kalian hidup mau sendiri-sendiri, kalian nggak akan ada di sini. Kalian hidup mungkin di tempat lain yang kalau ada duit jalan. Kalau di sini, jangankan kalian, saya aja di sini berdasarkan peduli dari teman. Jadi yang saya butuh itu bukan kalian harus rajin, harus apa, itu mah nomor kesekian. Bukan kalian juara, itu apalagi. Tapi yang pertama attitude dulu. Attitude itu udah beragam tuh. Attitude tuh yang namanya baik, peduli sesama, rajin, segala macam udah ada di situ. Kalau mau egois waktu, kayak pelatih yang lain saya lihat ada kok yang enak. Cuman pegang handphone, duduk, sana, situ, sini, sana. Tapi kalau saya kadang turun. Padahal capek banget loh nyeparingin satu kali aja. Saya udah berapa kali cerita. Yang nggak suka sama saya waktu saya kerja dulu aja, meja kerjanya saya bersihin. Karena saya mau ninggalin bekas baik ke orang. Apalagi pelatih. Aduh, zaman dulu saya nawarin, pengen bersihin kamar. Itu yang kalian namanya peduli. Bulu tangkis ada waktunya. Ntar juga kalian gantung raket suatu saat. Tapi yang namanya kehidupan bersosialisasi tuh dibawa sampai mati. Kalau kalian nggak biasa peduli atau cuek sama orang, susah nanti hidupnya. Percaya sama saya deh. Walaupun kalian nanti, orang tua saya mungkin bisa lah jagain saya punya tanah di kampung. Orang tua saya masih bisa kerja, saya juga masih bisa kerja kok, masih kuat nanti. Tapi kalau kalian hidup nggak ada peduli sama sesama, nggak akan diterima di masyarakat. Kalian masih di pertandingan open aja masih kalah. Kalian tahu pertandingan open itu kelasan bukan sirnas. Open aja masih kalah, kebayang kalau udah turun sirnas. Jadi jangan ngerasa cukup kalau latihan di gor itu. Bangun pagi. Tidur kalian disuruh tidur jam 10 loh. Kalian, saya bilang kan tambahan. Om aja dikit tiap hari beli alat. Saya juga barusan ini beli alat nih. Kata gue banyak-banyakin alat di rumah gak ada yang make. Itu beli alat segitu tuh gak ada yang make loh. Kata gue, itu yang buat tangan mungkin cuma berapa orang yang make. Gak ada yang make. Di rumah nggak ada yang peduli sama kebersihan. Latihan nggak ada yang mau tambahan. Kalau kalian rajin, bangun pagi begini begitu, ada miss sedikit yang kayak tadi, saya nggak akan terlalu peduli. Ini kalian udah latihan nggak ada tambahan,
kebersihan masih minim. Bisa ngebayangin nggak? Kayak waktu itu kejadian Om Widi datang. Wah, saya itu sampai deg-degan, sampai ya Allah Tuhan. Duh, minta maaf banget, nggak akan saya ulangin lagi. Ke belakang itu baju numpuk bau lagi. Sampai begini dia lewat tuh. Ke situ. Saya suruh di kamar aja karena saya lihat, aduh itu baju. Bang, di kamar aja udah nggak apa-apa. Nah, saya nggak mau kejadian kayak gitu lagi. Kan mereka datang kadang nggak janjian. Kalau mereka datang, logikanya gini. Kalau ada apapun masalah kekurangan latihan, masalah kalian attitude-nya jelek, kalian oh begini begitu. Yang jelek itu nama besar. Kalian mah aman-aman aja. Tidur jam 10, kadang setengah 10 udah tidur. Bangun jam 7. Buset. 6, 7. 8, 9 jam tidur. Di latihan masih ada yang diteriakin. Di latihan masih ada yang salah. Di latihan masih ada yang kendor. Kalau lihat ada yang jatuh dikit, oh itu bukan piring saya, kejadian di kamar cewek. Dulu, tapi sekarang mudah-mudahan udah enggak. Oh itu piringnya ini, itu piringnya itu. Ya kalau kalian mau hidup sendiri-sendiri begitu, nggak akan bisa bersosialisasi. Kalau udah tahu punya orang lain, selama kalian masih ada tangan, kaki, masih bisa jalan, angkatlah, bawa ke belakang. Nanti juga orang yang dibantu pasti peka. Kalaupun dia nggak peka, orang lain dapat balasan dari orang lain. Tapi kalau kalian selalu pengen buat kalian sendiri, lakuin apa yang untung buat kalian, orang lain nggak kalian pikirin, atau nggak cuman di depan mata aja pura-pura baik, aduh percaya deh, nggak akan diterima di masyarakat nantinya, atau enggak kalian hidupnya pasti susah. Belum tentu kan kalian bisa jadi pejabat nanti atau pemain dunia. Bisa aja kalian jadi amit-amit ya, jadi orang yang punya kesulitan besar ke depannya. Kalau kalian berlakukan itu sifat kayak gitu, siapa yang mau bantu? Alifa saya udah kasih latihan tambahan set up push up, sampai udah beli alatnya, mudah-mudahan dipakai. Jangan nanti lumutan di depan. Kalau misalnya dipenuhin semua ini sama alat-alat tapi nggak dipakai, aduh, model latihan begini nggak akan naik podium. Bukan saya matahin semangat ya, saya justru biar kalian tambah semangat. Oh iya bener, gue belum semangat ya. Oh ini atlet, jalannya bagusnya di sini nih. Kalau dia udah belok-belok, kita lurusin. Kalau dia nggak di jalan yang bener latihannya, pasti pertandingannya nggak masuk nih. Sok dengerin, itu bener. Yang siap nih, masalah yang siap Julia. Bukan bilang nanti juara ya, Om Ajay nggak bilang kan si Julia mau juara. Tapi Om Ajay bilang Julia siap ketimbang Alifa. Dan kalian kalau masih nonton YouTube, lihatlah, bener nggak? Dia bisa main maksimal, siap, tapi bukan juara ya, siap. Omongan pelatih itu nggak mungkin meleset. Dalam 100% mungkin 20 yang meleset, tapi sisanya benar semua. Kayak si Hila tadi, nyemesnya bunyi cetuk-cetuk. Pas Om Ajay deketin baru kenceng. Bener nggak? Padahal kalau udah seusia Hila mah harusnya udah nggak usah disamperin, dikasih tahu. Paling kalau Om Ajay atau Tante Mei dikasih tahu masalah tekniknya, harusnya begini bukan begini. Tapi masih banyak yang tadi dikasih tahu kurang semangat. Yasin, Hila kurang kenceng, berarti dia nggak mau kenceng, lagi mau rendah aja terus, tenaganya masih mau kecil. Nesta kalah sama Julia. Terus siapa lagi? Kayak yang aneh-aneh gitulah. Masih ada yang aneh-aneh. Terus kalian mau pertandingan gimana? Terus Julia servisnya, ampun. Gimana mau pertandingan? Besok tambahan kek apa kek? Saya banyak sama Om Ajay ngasih tips-tips di YouTube tuh yang bagus, yang di luar sana, percaya deh. Kalian yang udah jelas-jelas pelatih, yang di sini ada 2, orang yang lain sampai di Jakarta tadi datang cuman mau minta latihan 1 jam sama Om Ajay.
Yang di Sulawesi mana tahu itu mau datang ke sini, pengen dapat ilmu. Kalian yang udah jelas-jelas Om Ajay duduk di depan, nggak mau nyamperin. So kalau pegang handphone, buka YouTube, kalian lihat komentar Om Ajay itu, orang-orang kayak gimana. Pengen anak saya dilatih, pengen ini itu. Kalian udah jelas-jelas di sini, deket banget kamarnya, sampingan, depanan di sini. Si Julia disuruh tambahan, nggak mau tambahan. Udah jelas-jelas punya senior baik-baik di sini, nggak ada yang minta tolong ini, minta tolong itu. Ada tapi paling 1-2 kali. Kalau kalian dapat senior yang di klub yang lain tuh, di pusdiklat yang lain, buset, lu males dikit, dibully abis, beneran. Di sini mah, aduh. Jadi kalian makanya kayak nggak ada tekanan, susah. Jadi nggak ada yang kalian takutin, nggak ada yang kalian seganin. Kalau di luar sana, aduh, boleh tanyalah siapa yang di luar sana di pusdiklat, seniornya kayak gimana? Keras. Sok jadi pelatih, kadang ada, banyak yang begitu. Sok senior, ada. Di sini, seniornya kalian jitak-jitak malah. Padahal harusnya kalian nanya, ajak tambahan atau apalah. Yang cewek tuh ya, saya minta tolong. Coba diperhatiin lagi yang masalah kebersihan. Cuman tinggal kalian mau apa enggak. Berarti judulnya ada di kata males. Baju saya dijadiin pel, sering. Baju IB yang baru saya beli dia jadiin pel, sering. Bener nggak? Nah, pas saya tanya, ini baju kenapa jadiin pel? Soalnya udah kotor, kirain buat keset. Iya. Itu bukan cuma sekali, sering banget itu. Bener nggak? Bener kan? Nah tadi juga, buset ini baju. Pas saya lihat, banyak baju saya. Oh iya, saya kan ngumpulin baju saya di keranjang biru. Itu kan memang keranjang pribadi, saya taruh situ. Ini yang nyuci main buang-buang aja terus disatuin. Coba kalian kalau buka itu deh, geserin deh tuh mesin cuci. Kalau tadi saya nggak kasih tahu tuh nggak dibersihin itu baju saya udah kayak masuk, udah kena lumut, bau banget. Cium aja ini nih. Tapi pas saya ingat, oh iya banyak lagi yang kalian miss. Tambahan enggak, bangun jam 7, makan jam 7.15. Makan itu minimal 2 jam sebelum latihan. Kalau misalnya kalian makan udah mau latihan, efeknya tanyalah ke orang tua kalian, atau nggak buka Google, atau nggak tanya ke orang pinter yang masalah olahragawan, efeknya apa, tanya disitulah. Kalau saya ngomong nanti dibilang sok tahu, tanya. Kalau makan itu harus jauh-jauh sebelum latihan, itu akibatnya apa? Kalau deket-deket, tanya. Intinya di sini jangan males. Males peduli sesama, males latihan, males mikirin diri sendiri, segala jangan males. Jadi orang lain di sana lagi sibuk bikin tangan bagus, kalian sibuk telepon pacar yang belum tentu nanti bakalan jadi sama kalian. Orang lain di sana udah bagus, defense-nya udah keren. Nanti 2 tahun lagi mungkin mereka udah punya rumah MM-an, calon pengusaha. Kalian masih mikirin cewek yang belum tentu nanti jadi pasangan kalian. Saya bilang boleh yang namanya mau berteman, pacaran, saya tutup mata lah. Saya nggak mau kalian jadi dosa kalau saya bilang jangan kalian di belakang pacaran, itu dosa buat kalian, saya nggak mau. Jadi saya tutup mata. Walaupun saya bilang nggak boleh, saya tutup mata. Kalau ngasih semangat itu wajib. Nggak apa-apa mau temen deket, mau apa nggak apa-apa. Tapi ada batasnya. Cuman kalau sampai kalian hilang yang namanya semangat ngisi waktu buat latihan, itu aduh. Yang lain di sana kita nggak tahu, di sana udah mikirin 2 tahun lagi mau masuk pelatnas, terus mikirin gimana caranya tangan bagus. Ada yang ngubungin ke Om Ajay, latihan gimana nih yang bagus. Itu YouTube itu udah beredar dan mereka udah niru. Mereka mungkin bikin di luar sana 100 kali, kalian di sini cuma bikin 2 kali. Jadi yang lainnya udah sukses, ntar lagi sukses, kalian masih muter-muter di kasur. Saya soalnya pengalaman. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak akan bagi ke kalian. Pengalaman buruk saya begitu. Grace
lagi sibuk main di tembok, lagi sibuk nanya sama senior. Saya masih sibuk sama handphone, chat sama pacar. Ya itu akhirnya, walaupun saya pernah nyampe pelatnas, tapi Tuhan ngelihat yang sungguh-sungguh. Walaupun saya sebagus apapun tangannya, saya juara Sirnas berturut-turut, tapi kalau saya nggak fokus, loss. Walaupun postur saya tinggi, kalah sama postur yang pendek, yang punya tujuan, yang fokus, yang nggak mikirin pacaran dulu. Ada dia, ada pacaran ada, tapi itu jadi nomor kesekian. Kalau memang dia kosong banget, tapi dia yang namanya tambahan tuh gila latihan deh, gila latihan. Jauh banget sama kalian mah jauh. Jadi dia bisa ngatur. Oh dia pas dia pegang handphone hari ini dia ngatur waktu. Saya nggak nyontoin saya ya, karena saya rasa saya bukan yang patut dicontoh. Tapi saya nyontoin temen saya yang benar-benar sekamar dari saya di Jaya Raya sampai pelatnas. Itu anak dia atur waktu. Oh buat yang pacar 10 menit aja, sisanya los ke latihan. Latihan nggak capek. Saya kan ada tuh di tutorial ya. Latihan nggak capek tapi manfaatnya banyak. Tuh banyak, satu lembar begini bisa ada. Pegang barbel, nggak capek kan? Di dalam kamar, handphone tangan ini, tek 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 tek, ini jalan. Kalian mah nggak, bantal di tangan kanan, handphone di tangan kiri. Udah selesai, habis waktunya. Habis sudah waktunya. Jangan sampai besok saya berubah pikiran, saya adain hukuman lagi tuh, lari 1 jam.